Salam kepada semua pemirsa siaran kita hari ini. Saya ingatkan bahwa hari ini adalah hari Selasa, di mana kita membahas dasar-dasar proyek dirigible generasi baru, dan siaran hari ini akan dipandu oleh saya, Pavel Filipov. Seharusnya Fedor Konstantinov juga ada bersama saya hari ini. Namun Fedor saat ini sedang dalam perjalanan ke kantor dan sayangnya tidak sempat. Apa yang dia lakukan? Dia berada di lokasi di mana konferensi kita akan segera berlangsung, yang akan diadakan pada 16 November, di mana kita akan membahas hasil dari perusahaan Solar Group, termasuk proyek dirigible generasi baru. Jadi, daftarlah. Namun, tidak ada jaminan bahwa Anda bisa masuk karena tempat sudah hampir habis. Singkatnya, meskipun begitu, Anda masih bisa mendaftar di akun pribadi kami. Sebelum kita memulai presentasi kita, saya mengajak Anda untuk menyukai siaran ini dan membagikannya. Dan pastikan untuk mengundang orang-orang yang belum tahu apa yang kami lakukan, yang tidak tahu apa-apa tentang dirigible, dan tidak tahu apa-apa tentang perusahaan Solar Group. Karena, seperti yang saya katakan, informasi hari ini terutama akan ditujukan untuk mereka. Saya juga akan menjawab pertanyaan Anda. Anda bisa mulai menulis pertanyaan di vKontakte atau di YouTube, dan saya akan melihat semuanya di akhir siaran sekitar 40-50 menit lagi. Saya akan sampai pada pertanyaan. Tetapi jika Anda menulis sekarang, saya akan menjawab pertanyaan Anda lebih cepat. Juga perhatikan bahwa hanya melalui tautan yang Anda kirimkan kepada teman Anda, dia dapat mengaksesnya kapan saja, bahkan besok, karena rekaman dengan tautan yang sama akan tersedia. Oleh karena itu, pastikan untuk menyebarkan siaran ini. Tapi mari kita mulai dari awal. Sebelum kita membahas proyeknya, saya akan menceritakan sedikit tentang siapa itu Solar Group. Solar Group adalah perusahaan keuangan. Ini adalah platform investasi yang saat ini memiliki beberapa proyek investasi. Kami berbeda dari platform investasi lainnya karena proyek kami bersifat inovatif. Kami mencari proyek-proyek yang tidak hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menghasilkan uang, tetapi juga proyek-proyek yang mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan membawa inovasi yang benar-benar meningkatkan kehidupan kita. Dan ini adalah proyek-proyek besar, kami mulai mendanai mereka pada tahap Ventura. Oleh karena itu, mereka yang berpartisipasi dalam proyek-proyek ini dapat mengharapkan keuntungan yang sangat besar jika proyek yang kami tawarkan berhasil. Kami mendanai proyek-proyek ini dengan bantuan investor swasta, itulah sebabnya kami melakukan pemilihan semacam ini dengan metode investasi kolektif. Ini sekarang disebut crowdfunding. Dan dengan mengunjungi platform kami, Anda dapat memilih proyek yang Anda suka dan berinvestasi di dalamnya. Saat ini kami sudah memiliki lebih dari 500.000 pendaftaran, lebih dari 70.000 investor, hampir 100.000 dolar investasi yang telah melalui platform kami. Oleh karena itu, kami memiliki banyak hal untuk dibanggakan. Dan di sekitar kami ada komunitas besar orang-orang yang siap berinvestasi dalam proyek-proyek yang kami tawarkan. Proyek pertama kami, Sovelmash, sudah berada di tahap akhir. Kami semua bersama-sama menunggu penerimaan semua dokumen yang akan menyatakan bahwa kami, perusahaan, telah menyelesaikan pembangunan dan dari proyek konstruksi itu benar-benar berubah menjadi bisnis yang berfungsi. Ini harus terjadi tahun ini. Ini akan menjadi perusahaan yang akan bergerak dalam produksi dan pengoperasian motor listrik dengan teknologi Slavyanka. Teknologi ini memungkinkan untuk merancang motor dengan lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan lain yang dibuktikan oleh paten dan penelitian. Namun tentu saja ada pengalaman besar dalam penerapan praktis teknologi ini. Hari ini kita akan berbicara tentang proyek kedua kita yang baru saja diluncurkan beberapa bulan yang lalu. Dalam proyek ini, kami berencana untuk membangun pesawat terbang seperti dirigible. Dirigible generasi baru, bukan dirigible yang mungkin Anda bayangkan. Kami akan menggunakan teknologi baru, kami akan menggunakan solusi baru. Pada saat yang sama, kami akan memanfaatkan semua keuntungan dari jenis transportasi ini yang kami miliki dan yang dimilikinya. Selain itu, kami juga terlibat dalam berbagai arah sampingan seperti stratosfer pada perangkat. Peluncuran pertamanya terjadi kebetulan pada hari Minggu ini. Dan pesawat terbang semacam itu memungkinkan kami tidak hanya untuk mengasah teknologi yang akan kami terapkan langsung pada dirigible, tetapi juga memiliki arah komersial tambahan di mana kami juga bisa mendapatkan keuntungan. Mari kita mulai dari awal. Apa itu dirigible pada prinsipnya? Dan mengapa kami tertarik dengan tema ini? Mereka yang mengikuti kami tahu bahwa kami sangat teliti dalam mendekati pertanyaan ini. Proyek apa yang akan kami lakukan selanjutnya?
kami telah memilih sejumlah besar proyek dan memutuskan untuk fokus pada dirigible. Masalahnya adalah minat dan tren perkembangan dirigible di seluruh dunia saat ini mulai meningkat di semua negara. Jika Anda membuka internet, Anda akan melihat bahwa hampir di semua negara saat ini ada perusahaan-perusahaan yang membangun sesuatu di bidang dirigible, ada yang di stratosfer, ada yang untuk tujuan militer, ada yang untuk kargo, dan ada yang untuk operasi penyelamatan. Namun semua ini menunjukkan bahwa ada minat yang besar. Perusahaan-perusahaan yang sudah ada di pasar saat ini, seperti perusahaan Zeppelin, menghasilkan uang dengan baik, mengoperasikan dirigible mereka sendiri, dan dengan contoh mereka menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk menghasilkan uang dari ini, dan mereka melakukannya. Ketika kami mulai mengenal tema ini, kami menemukan bahwa di negara kami ada potensi besar untuk mengembangkan arah ini. Kami memiliki sekolah dirigible yang sangat kuat, dan kami memiliki banyak spesialis, baik orang-orang yang secara umum tertarik dengan tema ini, maupun mereka yang memiliki hubungan langsung, seperti orang-orang yang membangun dirigible, perusahaan yang meluncurkan dan menjual dirigible, yang benar-benar menganggap ini sebagai pekerjaan praktis, dan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan tim ini. Sekarang tim ini sudah terbentuk dan pada dasarnya kami berada di kantor perusahaan Nova. Kita berada di sini. Begitulah nama perusahaan yang akan membangun dirigible. Namun, apa sebenarnya menarik dari jenis transportasi ini? Dirigible adalah satu-satunya transportasi yang kita ketahui, katakanlah, yang tidak mencoba melanggar hukum fisika, yang sebaliknya, terbang berkat hukum tersebut katakanlah, karena ia menggunakan kekuatan Archimedes dengan mengisi balon dirigible dengan gas. Saya ingin menekankan bahwa saat ini, untuk ini tidak digunakan hidrogen. Bahan bakar yang sebelumnya digunakan adalah helium, sehingga dirigible sepenuhnya aman. Dalam hal ini, ia mengangkat dirigible ke atas, bersama dengan semua muatan penumpang atau apapun yang kita butuhkan. Dan ini terbukti sangat efisien. Jika kita membandingkannya dengan pesawat terbang lainnya, kita akan memahami bahwa mereka dapat melakukan banyak tugas yang sama, hanya saja jauh lebih murah, dan ada sejumlah tugas unik yang hanya dapat diselesaikan oleh dirigible. Dan transportasi udara saat ini tidak dapat melakukan hal itu. Nah, mari kita urutkan. Sebenarnya, apa saja jenis dirigible? Apa tujuan penggunaannya? Jika kita berbicara tentang perangkat kecil, ya, dirigible bisa memiliki panjang beberapa meter, misalnya, atau 10 hingga 20 meter, yang pada dasarnya juga merupakan perangkat kecil. Ia memiliki misalnya kemampuan untuk mengangkut beban 500 kg, 1000 ton atau 2000 ton, dan dapat melakukan berbagai tugas. Ini termasuk tugas untuk mengangkut sejumlah penumpang terbatas, ya. Versi wisata yang saat ini banyak digunakan adalah berbagai varian yang saat ini digunakan oleh drone, termasuk yang tanpa awak. Ini untuk pengamatan, pengambilan data, pemantauan cuaca. Singkatnya, Anda dapat menempatkan peralatan apapun di dirigible, dan itu dapat digunakan. Keuntungan utama dari dirigible adalah bahwa ia dapat berada di udara, katakanlah secara gratis, tanpa mengeluarkan usaha. Selama berbulan-bulan Anda dapat berada di atas objek tertentu atau area tertentu dan memantau apa yang terjadi, mengamati situasi. Tentu saja, ini juga dapat digunakan untuk tujuan militer. Secara umum, ada spektrum aplikasi yang cukup luas. Jika kita menggunakan perangkat yang sedikit lebih besar, maka ada beberapa opsi yang paling jelas bagi kita. Misalnya, penggunaan dirigible dalam berbagai operasi penyelamatan di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Ini juga mencakup pengangkutan lebih banyak penumpang baik untuk tujuan wisata maupun tujuan penumpang, yang juga tidak bisa diabaikan. Ya, jika kita berbicara tentang penerbangan jarak jauh, dirigible terbang lebih lambat dibandingkan pesawat. Namun, jika kita ingin lepas landas dengan nyaman, jika kita terbang tidak terlalu jauh antar kota, ya. Sebagai analogi dari penerbangan kecil, kecepatan dirigible sekitar 100 hingga 200 km per jam sudah lebih dari cukup karena terbang lurus. Jika kita membandingkan dengan kereta, mobil, atau bahkan pesawat kecil, hasilnya kurang lebih sama, hanya saja lebih cepat, lebih murah, dan lebih nyaman. Tentu saja ini adalah pengangkutan barang, dan jika dibandingkan dengan model serupa, seperti helikopter Mi-8 yang merupakan salah satu helikopter paling populer di dunia, maka di sini biaya pengangkutan barang dapat berkurang secara signifikan. Kami memiliki perhitungan ini, dan kami pasti akan menunjukkan kepada Anda.
Semua opsi lainnya jika dilihat seperti yang dikatakan tidak terbatas, bagaimana mereka dapat digunakan. Ini juga termasuk pengangkutan peralatan, pengangkutan berbagai obat-obatan, dan daerah yang sulit dijangkau, seperti yang sekarang dilakukan di Afrika. Ini juga untuk tujuan militer. Jika kita mengambil dirigible yang besar, sangat besar, maka pertama-tama kita memiliki kemampuan untuk merancang stratosfer untuk perangkat yang akan berada di stratosfer dan menggantikan satelit. Sekali lagi, ini jauh lebih efisien dalam banyak kasus. Lebih dari itu, mereka dapat digunakan untuk meluncurkan roket, menggantikan beberapa platform hanya dengan mengangkat roket ke atas. Dan kemudian, roket tersebut akan diluncurkan dari dirigible atau dari stratosfer ke platform peluncuran. Banyak dari alasan inilah kami sekarang sedang mengembangkan perangkat utara, karena ini adalah langkah pertama yang langsung menuju arah ini. Jika berbicara tentang opsi yang lebih futuristik, yang mungkin tidak akan tersebar luas seperti opsi penumpang, kargo, atau wisata, tetapi tetap bisa menemukan pelanggannya. Ini adalah opsi seperti hotel terbang. Ada juga opsi seperti klinik terbang, kasino terbang. Ada usulan untuk membuat pencatatan sipil terbang agar orang bisa menikah di angkasa. Singkatnya, ada banyak opsi wisata seperti itu. Ini tentu saja bahkan bukan opsi yang paling futuristik. Dan pertanyaannya adalah seberapa futuristik mereka sebenarnya. Karena misalnya Amazon memiliki konsep dirigible. Gudang adalah gudang pada dasarnya yang menggantung di atas kota, bukan? Di mana barang-barang yang diperlukan untuk pengiriman berada. Dan jika Anda memesan melalui aplikasi atau komputer, saya ingin pasta gigi, maka barang tersebut diambil dari dirigible besar dan dikirim dengan dirigible kecil. Atau drone turun ke apartemen Anda. Ini seperti gudang terbang. Ia selalu menggantung di atas kota. Mengapa ini diperlukan? Pertama, ini lebih ekonomis. Kedua, ini lebih cepat, lebih teknologi, dan lebih mobile. Secara keseluruhan, ada banyak keuntungan yang bisa diberikan. Jadi kita tunggu kapan Amazon akan membuat versi serupa. Saya yakin seiring waktu ini akan terjadi. Tapi ini tentu saja sudah proyek yang cukup rumit, sama rumitnya dengan membangun dirigible dengan kapasitas angkut 500 ton. Tidak bisa dikatakan bahwa itu tidak mungkin. Namun saat ini beberapa perusahaan tidak dapat melakukannya. Dan kami percaya bahwa kesalahan mereka adalah ingin langsung membuat dirigible seberat 500 ton. Nah, ketika kamu ingin membuatnya, itu patut dipuji. Tapi pertama-tama buatlah setidaknya untuk 1000 ton. Tunjukkan bahwa kamu bisa berlatih dan mengasah teknologi. Karena bahkan kali ini, saat meluncurkan perangkat atmosfer, kami telah mengembangkan banyak teknologi yang kemudian akan kami butuhkan dalam pembangunan dirigible. Jika berbicara tentang negara lain, saya sudah mengatakan cukup banyak sekarang. Banyak perusahaan yang mengembangkan mereka, termasuk Sergey Brin, salah satu pemilik Google yang membuat dirigible untuk operasi penyelamatan. Saat ini, mereka sedang aktif dikembangkan oleh orang-orang Cina. Di Amerika, ada banyak proyek dan startup yang berbeda. Baru-baru ini saya juga membaca informasi bahwa salah satu perusahaan akan membuat perangkat stratosfer agar dapat bertahan lama di udara dan menyediakan komunikasi. Internet adalah kesempatan yang luar biasa untuk dirigible untuk menunjukkan dirinya dengan cara seperti itu. Karena, seperti yang sudah saya katakan, dirigible dapat berada di udara hampir secara gratis selama yang diinginkan. Dan, tentu saja, dalam hal biaya, ini jauh lebih murah dibandingkan dengan satelit, bukan? Lebih dari itu, untuk meluncurkan satelit dibutuhkan roket dan banyak hal lainnya. Di sini kita memiliki dirigible yang cukup untuk lepas landas, melayang, dan menggantung. Semuanya tergantung pada ketinggian yang Anda butuhkan, dan Anda melakukan apa yang Anda butuhkan di atas sana. Oleh karena itu, dalam hal ini, tentu saja jauh lebih masuk akal. Dan jika kita berbicara tentang apa yang akan kita lakukan, ya, mari saya jelaskan lebih rinci tentang hal ini. Kami ingin membuat proyek yang cukup besar, sebuah perusahaan besar, di mana saat ini sudah pasti ada 6 jenis pesawat terbang yang akan dirancang. Dan pesawat-pesawat ini hanya yang kami rencanakan untuk dirancang dalam proyek ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan lebih tepatnya dalam kerangka perusahaan
dan memproduksinya secara massal. Namun, itu adalah jarak waktu 5-10 tahun. Oleh karena itu, jika kita mengambil proyek investasi kami bersama para investor, kami ingin mengambil langkah pertama dalam kerangka perusahaan besar kami yang harus membuat langkah pertama yang jelas dan menguntungkan dengan mendapatkan pesawat-pesawat yang dapat kami rancang, kembangkan, dan yang dapat kami produksi secara massal, dan di mana kami dapat menghasilkan uang untuk membangun yang ketiga, keempat, dan kelima jenis pesawat terbang. Untuk membuat langkah pertama ini dalam kerangka proyek, jumlah yang diperlukan untuk proyek semacam itu adalah 100.000 dolar yang kami rencanakan untuk diperoleh dalam 3 hingga 5 tahun, dan kami yakin bahwa kami akan berhasil. Mari kita lihat sekarang apa yang sebenarnya ingin kami lakukan, aset apa yang akan dibuat dalam kerangka proyek, dan yang paling penting, bagaimana kami berencana untuk menghasilkan uang dari semua tema ini. Mari saya pergi ke papan, saya akan menggambar skema yang lebih rinci dan terperinci, serta menjelaskan semuanya kepada Anda secara sedikit lebih rinci. Jika berbicara secara spesifik, ya, kami ingin melakukan hal berikut. Kami ingin mendirikan biro desain baru di mana akan merancang dirigible canggih ini, di mana akan ada para perancang berpengalaman, di mana juga terdapat tim utama orang-orang profesional yang sangat kompeten dalam proyek perusahaan besar ini. Dan bisa kita katakan bahwa ini adalah otak brilian yang benar-benar berdedikasi untuk mengerjakan proyek inovatif luar biasa ini. Selanjutnya, kami memerlukan tanah yang akan memiliki lisensi dan izin yang sesuai. Di tanah ini, kami berencana untuk menempatkan 2 eling. Eling adalah sebuah hangar di mana dirigible dirakit, dirawat, dan diproduksi secara massal. Kami juga ingin membuat produksi sendiri, dan dalam kerangka produksi ini kami akan membuat berbagai komponen kritis agar tidak semuanya diserahkan kepada pihak luar. Karena Anda mengerti, untuk merakit pesawat terbang, mungkin akan sia-sia mencoba membuat setiap skrup, setiap bagian secara mandiri. Kami memiliki sekolah teknik yang sangat besar di negara ini, di mana ada perusahaan-perusahaan yang berspesialisasi di berbagai bidang, perusahaan dan institut di mana kami akan memesan pengembangan atau solusi tertentu. Misalnya, saat ini kami aktif bekerja dengan Baumann, dan dalam waktu dekat kami akan mulai bekerja dengan MAI, Institut Penerbangan Moskow, dan perusahaan-perusahaan lain yang akan membantu kami. Namun, beberapa hal akan kami produksi sendiri, dan ini akan menjadi kekayaan intelektual agar tidak ada yang bisa menyalin apa yang kami lakukan. Tentu saja, kami perlu membangun sekolah di mana kami akan melatih pilot, kru, dan insinyur yang akan merawat dirigible ini. Ini juga cukup penting, tapi mari saya gambarkan skema untuk pemahaman Anda. Pertama adalah biro desain. Secara umum, bisa dikatakan bahwa ini adalah semacam ruang sewa. Kami tidak berencana untuk membangun sesuatu dalam kerangka proyek ini, menciptakan kapasitas seperti itu, karena dalam kerangka proyek ini secara keseluruhan tidak diperlukan. Tujuan kami ada, tetapi tidak ada tugas seperti itu. Oleh karena itu, pembentukan biro desain ini terutama adalah penggabungan di bawah satu atap semua peserta utama, para perancang insinyur yang akan terlibat langsung dalam pengembangan. Selanjutnya, kami akan memiliki tanah yang saya sebutkan, ya, di mana akan ada 2 hanggar. Tanah dan 2 hanggar saya harap terlihat dengan baik. Disinilah dirigible akan dirakit dan dirancang. Dan bagaimana dengan dirigible kami? Kami berencana untuk memulai dengan 2 perangkat. Satu perangkat akan memiliki kapasitas angkut 2 ton, yang lainnya 10 ton. Apa yang dimaksud? Jadi jelas, satu hanggar untuk satu perangkat dan satu hanggar untuk perangkat kedua. Mengapa tepatnya 2 perangkat ini? Karena pada prinsipnya ini adalah perangkat yang paling potensial dan paling dibutuhkan oleh pasar saat ini
Dirigible seberat 2 ton adalah pilihan yang sangat baik untuk berbagai penelitian yang saya bicarakan, untuk mengangkut peralatan, kamera, sensor, dan segala sesuatu lainnya. Selain itu, ini adalah pilihan yang sangat baik untuk dirigible wisata, di mana kita dapat mengangkut antara 5 hingga 15 penumpang, mirip dengan yang dilakukan oleh perusahaan Zeppelin. Anda dapat melihat video terkait tentang dirigible yang saya naiki, yang dirilis minggu lalu. Dan pilihan komersial yang cukup menarik seberat 10 ton adalah setara dengan helikopter Mi-8 yang sama, yang sudah saya sebutkan hari ini. Ini adalah jenis helikopter yang paling populer di dunia berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Dan jelas bahwa ia cukup diminati baik untuk mengangkut penumpang, mengangkut barang, untuk melaksanakan tugas militer, dan sejenisnya. Oleh karena itu, perangkat ini saat ini paling dicari di pasar. Dan kita mulai dengan perangkat ini. Selanjutnya, saya mengatakan bahwa kami akan memiliki produksi sendiri. Ya, sebenarnya produksi di mana kami akan memproduksi berbagai komponen kritis secara mandiri. Ini juga tidak akan menjadi pembangunan pabrik atau semacamnya. Ini akan menjadi, pertama-tama, peralatan dan kapasitas yang pada prinsipnya dapat kami tempatkan di mana saja. Yang terpenting, kami dapat tidak bergantung pada siapapun dalam elemen-elemen penting bagi kami. Selanjutnya, tentu saja direncanakan sekolah yang sudah saya sebutkan. Dalam kerangka sekolah ini, pilot, insinyur, dan orang-orang yang akan berinteraksi langsung dengan pesawat terbang ini akan dilatih. Sepertinya tidak ada yang terlupakan, kan? Ini adalah aset yang direncanakan untuk dibuat dalam kerangka proyek dengan anggaran yang diumumkan. Ini adalah tugas yang lebih dari nyata, di mana kita sudah bisa menghasilkan uang, karena dua perangkat penerbangan ini sudah dapat memberikan keuntungan yang cukup baik. Direncanakan bahwa setiap pabrik akan memproduksi 20-30 dirigible per tahun. Kapasitas produksinya bisa dibilang. Dan dengan margin yang ditetapkan untuk perangkat penerbangan ini, kita sudah bisa mengharapkan keuntungan yang baik. Jika berbicara tentang bisnis seperti ini, perusahaan pengoperasi juga memainkan peran yang sangat penting, ya. Perusahaan yang mampu. Artinya, agar kita tidak hanya bisa menjual langsung perangkat penerbangan, tetapi juga bisa mengoperasikannya secara mandiri. Mengoperasikan untuk berbagai tujuan yang kita butuhkan dan menjual kepada klien kita bukan hanya perangkat penerbangan, ya, tetapi menjual nilai dari pengangkutan barang atau menjual opsi wisata tertentu misalnya dengan mengatakan, lihat, kami bisa menawarkan penerbangan wisata seperti ini untuk para wisatawan Anda di daerah indah Anda, di Sochi atau di Altai misalnya. Kami bisa menawarkan penerbangan wisata seperti ini sebagai suatu layanan. Diperkirakan bahwa sejumlah besar uang sebenarnya berada di sini, tepatnya dalam operasi. Mari kita lihat bagaimana hasilnya dalam kenyataan, karena kami berencana untuk menghasilkan uang di mana saja. Selain itu, kami berencana untuk mengembangkan dari berbagai arah sampingan yang muncul saat ini. Nah, sebagai contoh, ya, di sini kita akan menulis stratosfer, ya. Ini berbicara tentang stratosfer pada perangkat yang kami angkat minggu lalu. Untuk apa mereka dibutuhkan? Ini untuk mencapai beberapa tujuan sekaligus. Tujuan pertama-tama, kami menggunakan perangkat semacam itu untuk mengasah teknologi yang akan kami gunakan di sini, seperti sistem komunikasi dan sejenisnya. Di sisi lain, stratosfer itu sendiri cukup menarik, dan perangkat semacam itu, ya, bisa digambarkan sehingga jelas bahwa itu adalah semacam bola terbang, bisa dibilang. Tapi sebenarnya ini jauh lebih serius, karena tujuan kami adalah agar balon terbang seperti itu berada di langit setidaknya selama setahun, kan? Dan saat ini sedang dikerjakan. Jika balon seperti itu ada selama setahun, maka pada dasarnya ia dapat melakukan semua yang telah kami bicarakan tentang dirigible dan berbagai peralatan untuk membawa dan menyediakan komunikasi serta internet, terutama di daerah terpencil. Nah,
Jika kami membuat jaringan perangkat stratosfer seperti itu, maka kami dapat menyediakan misalnya internet di seluruh wilayah. Ya, itulah sebabnya kami memiliki tugas-tugas seperti itu. Langkah pertama di sini telah diambil pada hari Minggu lalu. Lihat, siaran langsung. Di sana semua informasi juga ada. Namun, seperti yang saya katakan, ini hanyalah langkah pertama. Artinya, ini adalah apa yang direncanakan untuk dilakukan bersama para investor dengan anggaran sebesar $100.000. Tentu saja, tidak semua $100.000 akan digunakan untuk apa yang saya jelaskan dalam anggaran ini. Ada biaya untuk pemasaran, dan tentu saja pelaksanaan pemilihan seperti sekarang ini juga memerlukan biaya. Oleh karena itu, ini adalah anggaran dalam kerangka keseluruhan proyek. Bagaimanapun, mewujudkan ini adalah tujuan kami. Tugas kami adalah membuat agar perusahaan ini sudah menguntungkan dan menarik dari segi investasi pada tahap ini. Tapi ini tetap hanya langkah pertama, karena setelah mulai menghasilkan uang, perusahaan akan terus berkembang dan sudah ada pemahaman tentang kemana arah pergerakannya. Jika berbicara secara spesifik tentang bagian ini, maka keuntungan berasal dari penjualan dirigible. Oh, dan saya lupa satu elemen lagi tentu saja. Pesanan dari pihak ketiga, berkat penciptaan dasar dari platform ini, diharapkan bahwa KB dapat menangani tidak hanya perangkat terbangnya sendiri, tidak hanya di stratosfer, tidak hanya dalam pengoperasian, tetapi juga memenuhi pesanan dari pihak ketiga untuk berbagai klien. Jadi, misalnya secara kondisional Roskosmos yang kebetulan tertarik pada perangkat terbang semacam itu dapat menghubungi perusahaan Nova. Ya, itulah nama perusahaan yang sedang kita bicarakan. Dan dia akan mengatakan bahwa untuk tugas-tugas saya membutuhkan dirigible yang seperti ini. Dia bisa berbeda dari dirigible ini, baik dalam kapasitas angkut atau spesifikasi tertentu. Mungkin dia harus mampu menghadapi suhu ekstrem, baik panas atau dingin, atau dilindungi dari pengaruh tertentu. Oleh karena itu, dia bisa memesan dari biro desain untuk mengembangkan versi khusus dirigible untuk tujuannya dan bisa memproduksinya secara massal. Jadi, ini adalah cerita terpisah yang juga dipertimbangkan. Namun, jika kita menghitung berdasarkan skenario minimal, jika kita tidak mempertimbangkan semua ini, tidak termasuk perangkat atmosfer. Kita hanya berbicara tentang tugas nomor 1, yaitu produksi dan penjualan langsung dari perangkat terbang ini. Maka kita memperkirakan keuntungan sekitar 350-400 juta per tahun, perusahaan semacam itu bisa menghasilkan. Jadi, pada dasarnya, investasi sebesar $100.000 dengan keuntungan seperti itu adalah bisnis yang cukup menguntungkan, saya rasa. Anda mengerti? Secara keseluruhan, menjalankan bisnis semacam ini tidak sering memiliki kesempatan. Jika kita berbicara tentang penilaian perusahaan seperti itu, berapa nilai perusahaan yang menghasilkan uang sebanyak itu, saya rasa Anda tahu contohnya, bahwa banyak perusahaan bernilai sangat tinggi dan seringkali ini tidak ada hubungannya dengan keuntungan atau hal lainnya. Ada perusahaan yang merugi yang bernilai miliaran di bursa, dan ada perusahaan yang menguntungkan yang bisa dibeli dengan beberapa tahun pendapatannya. Karena di pasar saham, penilaian perusahaan seringkali lebih merupakan faktor emosional, percaya atau tidak percaya bahwa perusahaan ini akan besar dan hebat. Namun, jika kita menghitung berdasarkan skema biasa, seperti cara perusahaan dinilai dalam varian biasa, yaitu 3 kali lipat dari keuntungan tahunan, maka penilaian perusahaan seperti itu tidak akan kurang dari 1 miliar. Dan memang pada titik ini kami berusaha sebagai tujuan dan menjadikan perusahaan ini bernilai miliaran.
Dan ini lebih dari mungkin dengan pendapatan yang sesuai. Pada saat yang sama, seperti yang saya katakan, kami menganggap ini adalah angka minimum karena kami tidak mengambil pesanan dari pihak ketiga, tidak dari perangkat stratosfer, dan seterusnya. Tentu saja, dengan uang sebanyak itu, seseorang bisa hidup dengan baik dan menikmati hidup. Namun, tujuan tidak hanya itu. Tentu saja, tujuan bukan hanya untuk menciptakan perangkat ini dan berhenti di situ. Tentu saja, tujuan adalah untuk membuat perusahaan besar yang nyata, dan pada prinsipnya, selanjutnya kami bisa berkembang dengan uang kami sendiri. Dan ada pemahaman tentang bagaimana melakukannya direncanakan. Selain itu, akan dibangun 2 hanggar lagi, ya dijadwalkan, ditambah 2 Elingga lagi. Dan sudah merancang, mengembangkan, dan memproduksi 4 perangkat lagi, sehingga totalnya menjadi 6. Di sana ada perangkat seberat 2 ton, 10 ton, kemudian 20, 40, dan 200 ton. Masih ada perangkat untuk stratosfer, yaitu 4 perangkat lagi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Membuat perangkat seberat 10 ton bukanlah masalah. 20-40 ton juga bukan masalah. Namun, 200 ton akan menjadi tantangan yang sulit. Tapi, seperti yang Anda lihat, kami melakukannya langkah demi langkah. Dan yang paling menarik adalah stratosfer untuk dirigible yang direncanakan untuk dibuat dan yang pada prinsipnya sudah mulai dipoles sekarang menggunakan probe stratosfer yang diluncurkan. Dan perusahaan ini pada dasarnya sudah bisa melakukannya dengan uangnya sendiri. Investasi tidak diperlukan. Pertanyaannya adalah, akan kita tarik pendanaan setelah ini? Menarik investasi wajar agar bisnis berkembang cepat dan tumbuh tidak hanya dari keuntungan. Kita akan melihat jika perlu mengungguli pesaing, kita perlu meningkatkan pangsa pasar cepat. Saat ini, di Rusia ada perusahaan lain mulai terlibat dalam hal ini. Ada perintah dari pemerintah tentang pengembangan industri dirigible. Jadi, siapa yang tahu berapa banyak perusahaan negara yang akan ada dalam 5 tahun? Jadi, kita akan menarik investasi. Selain itu, mungkin ini bisa dilakukan dengan investasi kolektif. Saya berbicara tentang fakta bahwa tidak akan ada investasi tambahan yang menarik di sini, sehingga mengurangi bagian dari investor yang ada. Jika akan ada investasi tambahan, maka itu akan menciptakan anak perusahaan. Misalnya, ada anak perusahaan yang menangani dirigible di stratosfer. Ya, dan perusahaan itu akan menarik investasi. Namun, Anda mungkin memiliki pertanyaan. Tunggu. Jadi, Anda akan menciptakan anak perusahaan, tetapi perusahaan ini tidak akan mendapatkan keuntungan dari mereka. Nah, di sini tidak sepenuhnya benar. Anak perusahaan yang akan dibentuk tetap akan memiliki perusahaan Nova sebagai pendiri utama. Dan, sesuai dengan itu, perusahaan Nova akan mendapatkan keuntungan dari semua anak perusahaan yang dibentuk. Dan karena perusahaan Nova akan mendapatkan keuntungan, berarti para investor juga akan mendapatkan keuntungan yang saat ini berinvestasi dalam penciptaan semua ini. Dengan kata lain, saat ini bersama Anda kami memiliki tugas untuk menciptakan perusahaan induk utama yang akan memiliki semua aset dan semua perusahaan yang akan dibentuk di bawah perusahaan Nova di masa depan. Dan mungkin inilah yang paling menyenangkan, ya, bahwa hari ini ada kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan yang akan menghasilkan dari semua arah masa depan. Saya harap Anda memahaminya. Ini adalah dasar yang cukup sederhana. Sebenarnya, rencananya lebih dari sekadar dapat direalisasikan. Ini adalah langkah demi langkah. Dan semua ini kami rencanakan untuk dilakukan dalam 3 hingga 5 tahun. Semua ini tentu saja tergantung pada investasi yang akan masuk ke proyek, karena sayangnya saat ini proyek ini sudah memiliki segalanya. Ya, hanya kurang pendanaan yang sesuai, dan saya yakin itu akan ada sekarang. Tugas nomor 1 kami adalah meluncurkan dirigible pertama. Sudah dalam setahun kemudian, dirigible pertama akan terbang, di mana ada tugas untuk mengasah, pertama-tama, serangkaian teknologi. Kedua, ini akan menjadi perangkat pertama, direncanakan untuk melakukan lepas landas otomatis, dan pendaratan akan diasah dengan teknologi tanpa pilot.
Dan banyak hal seperti itu yang akan kita butuhkan nanti di semua perangkat yang akan dibuat oleh perusahaan. Sekarang mari kita bicarakan sedikit tentang apa yang ditawarkan kepada investor dalam skema ini. Uang diperlukan untuk menciptakan kapasitas yang saya jelaskan. Dan para investor yang bergabung dengan proyek ini sekarang akan mendapatkan saham di perusahaan yang sedang dibangun. Jadi ini adalah perusahaan Nova yang kita bicarakan sekarang di mana terdapat R&D dan semua yang lainnya. Dan 49% hari ini diberikan kepada para investor. Jadi jika Anda berinvestasi hari ini, Anda mendapatkan saham langsung di perusahaan ini. Ya, tergantung pada berapa banyak uang yang akan Anda investasikan. Dan semua investor mendapatkan 49%. Hingga saat ini, 49% saham ini dimiliki oleh perusahaan Solar Group, yaitu perusahaan keuangan yang menyediakan pendanaan untuk proyek ini, dan saat ini Solar Group menjual saham yang dapat Anda beli. Artinya, Anda hari ini membeli saham dari perusahaan grup yang pada gilirannya memiliki 49% saham di perusahaan tersebut. Mengapa ini dilakukan? Ini dilakukan untuk melegalkan skema penggalangan dana, karena dia mengatakan peringkat dalam kerangka hukum Rusia. Kami tidak dapat mengatur skema serupa langsung di perusahaan, tetapi agar semua investor dapat masuk ke sini saat ini, karena ini adalah perusahaan LLC. Dan di sini mungkin menurut saya maksimum 50 pendiri. Di sini Solar Group dapat membuat jumlah investor yang kita butuhkan, mungkin akan ada 50.000, pada akhirnya penyelesaian pendanaan, dan sesuai dengan itu para investor membeli saham yang akan terjadi kemudian. Dan ketika pendanaan selesai, perusahaan Nova akan diubah menjadi perusahaan terbuka dan 49% ini tidak akan lagi menjadi bagian dari LLC. Mereka akan menjadi saham. Saham-saham ini akan diterima, para investor dapat menukar saham mereka. Artinya, saham yang Anda beli hari ini dapat ditukar dengan saham perusahaan Nova dan Anda akan menjadi pemilik bersama yang sah dari bisnis yang kita bicarakan hari ini. Semuanya cukup sederhana. Apa yang harus dilakukan dengan saham perusahaan seperti itu? Saya rasa Anda mengerti. Opsi pertama adalah kemungkinan menjual saham di perusahaan tersebut jauh lebih murah daripada yang Anda beli hari ini. Karena hari ini Anda membeli saham di bisnis yang sedang dibangun. Di sini sudah ada bisnis yang tidak hanya ada, tetapi juga sudah menghasilkan uang. Tentu saja, ini adalah perusahaan yang sama sekali berbeda, dengan tingkat penilaian bisnis yang sama sekali berbeda. Jika Anda tidak berencana untuk menjual saham Anda, maka Anda akan dapat menerima dividen, yaitu bagian dari keuntungan yang akan dihasilkan oleh perusahaan ini 100%, atau bisa dikatakan 50% dari keuntungan yang akan dibagikan sebagai dividen, akan dibagikan di antara para investor, dan Anda akan dapat menerima pendapatan pasif sebagai bagian dari keuntungan yang dijelaskan sebelumnya oleh perusahaan. Apakah Anda memiliki kesempatan sekarang untuk berinvestasi dalam pendanaan perusahaan ini di tahap paling awal? Ya, dan salah satu dari Anda mungkin berkata, lalu mengapa saya harus berinvestasi? Sekarang saya lebih baik berinvestasi ketika semuanya sudah siap. Masalahnya adalah bahwa pendanaan kami dibagi menjadi 20 tahap, dan pada setiap tahap kami menyelesaikan tugas tertentu. Dan kami bergerak, katakanlah, maju. Tentu saja, berada di tahap pertama, kami lebih dekat ke sesuatu yang jauh lebih tinggi dibandingkan, misalnya, ketika kami berada di tahap ke-10, di mana kami kemungkinan besar akan terbang, namun di sini semua kontrak yang diperlukan sudah ditandatangani, dan setidaknya 2 dirigible sudah dirancang dan akan terbang, dan tentu saja risikonya di sini sangat berbeda, tetapi disinilah terletak hal yang disebut diskon. Ya, masalahnya adalah bahwa berinvestasi di sini lebih menguntungkan dari segi kondisi investasi. Ya, risikonya lebih tinggi. Tetapi untuk setiap dolar yang diinvestasikan, Anda mendapatkan lebih banyak dari saham tersebut, meskipun Anda menanggung lebih banyak risiko. Di sini semuanya saling mengimbangi, setiap orang dapat memilih kapan mereka ingin berinvestasi. Misalnya,
dalam proyek pertama Sovelmash, kami sekarang berada di tahap ke-19 dan segera kami akan beralih ke tahap ke-20. Jadi proyek itu hampir selesai dan dalam proyek ini kami berada di sini. Yang paling menarik saat ini kami bahkan tidak berada di tahap pertama. Meskipun kami di awal, kami berada di tahap 0 atau seperti yang kami sebut tahap awal pendanaan. Ini adalah tahap awal. Sementara ini akan berlangsung di sini. Kami berencana untuk menyelesaikan pengemasan penuh proyek, menyelesaikan semua kontrak, mengumpulkan tim secara umum, katakanlah secara publik. Bersama dengan Anda, kami mempersiapkan proyek ini. Dan hanya dari tahap pertama, katakanlah pekerjaan yang sepenuhnya akan dimulai. Pada tahap 0, investasi 2 kali lebih menguntungkan dibandingkan dengan tahap pertama. Misalnya, saat ini untuk setiap dolar yang diinvestasikan di tahap 0, Anda mendapatkan rata-rata 1.000 saham. Ketika tahap pertama dimulai, untuk setiap dolar yang diinvestasikan, Anda akan mendapatkan 500 saham. Inilah cara kerja diskon, jadi sekarang berinvestasi 2 kali lebih menguntungkan dibandingkan dengan tahap pertama. Oleh karena itu, jika Anda menyukai proyek ini dan siap mengambil risiko yang sesuai, tentu saja Anda harus melakukan investasi. Saat ini, di tahap 0, Anda masih memiliki kesempatan seperti ini. Kami memiliki banyak cerita, terutama terkait dengan proyek pertama, ketika orang-orang mengetahui di awal, tetapi karena alasan tertentu tidak berinvestasi, kemudian datang di tahap ke-10, ke-20, atau ke-15, dan berkata, mengapa saya berpikir begitu lama, tapi begitulah adanya. Oleh karena itu, setiap orang memiliki pilihan masing-masing. Risiko di awal ini dikompensasi dengan kondisi investasi yang sangat menguntungkan yang tidak akan terulang di tahap-tahap ini. Dan, seperti yang dikatakan, siapa yang cepat, dia yang dapat. Saat ini Anda dapat masuk ke akun pribadi sekarang juga. Anda dapat melihat berbagai paket investasi yang tersedia. Dalam paket yang ada, Anda dapat dengan mudah memilih bagaimana Anda ingin membayar paket tersebut, baik secara sekaligus maupun dengan cicilan. Berapa banyak paket investasi yang Anda butuhkan? Karena ya, Anda bisa membeli 1 saham-saham, 2 saham-saham, atau 3 saham-saham, tetapi itu tidak akan terlalu menguntungkan. Saya merekomendasikan Anda untuk membeli paket investasi secara grosir, yang disebut paket investasi. Paket investasi mungkin berharga misalnya $1.000, dan dalam paket investasi ini, Anda tidak hanya akan mendapatkan 1, 2, atau 3 saham-saham, tetapi misalnya langsung 100.000 saham-saham. Jadi Anda mendapatkan paket investasi yang Anda minati dengan diskon besar yang lebih besar secara grosir. Jadi semuanya cukup sederhana. Masuklah ke akun pribadi Anda sebelumnya, klik bagian tersebut, dan Anda akan melihat seluruh rangkaian paket investasi yang dapat Anda investasikan di sana. Rata-rata investasi kami adalah $2.000 yang dapat diambil dengan cicilan dan dibayar setiap bulan sebesar $100. Atau menurut saya bahkan bisa membayar lebih sedikit. Cicilan ini bukan kredit, ini bukan sesuatu yang Anda pinjam. Ini hanya Anda mengatakan ya, saya ingin mengambil paket ini, tetapi saya ingin membayar tidak langsung $100, tetapi membayar selama 10 bulan. Anda memiliki kesempatan seperti itu dengan $100 per bulan. Anda membayar. Mengapa melakukan ini? Mengapa tidak menabung $1.000 terlebih dahulu? Karena Anda akan mengambil paket dengan cicilan. Itu akan dalam kondisi investasi misalnya tahap 0 ya, dan menyelesaikannya ketika misalnya sudah tahap keempat. Jika Anda mengumpulkan $1.000 pada tahap keempat dan datang, paket investasi sudah dibeli dengan syarat yang berbeda. Saya harap ini jelas. Inilah proyek yang kami tawarkan kepada Anda. Sebenarnya ini adalah kesempatan unik. Mereka yang terlibat dalam investasi tahu bahwa kesempatan baik untuk investasi cukup jarang muncul, terutama investasi di perusahaan-perusahaan pemula yang memiliki potensi besar, di mana dengan uang kecil antara $1.000 hingga $2.000, Anda benar-benar dapat memperoleh saham dalam bisnis yang sedang dibangun. Dan ini tidak hanya berpotensi menguntungkan, tetapi juga menarik untuk melihat
bagaimana perkembangan kami. Dan yang paling penting, Anda benar-benar membantu perusahaan Rusia mempromosikan inovasi, menciptakan teknologi, dan melakukannya tidak di tempat lain, tetapi di sini bersama kami. Saya pikir ini sangat relevan saat ini. Dan bagi saya, misalnya, menyenangkan memikirkan bahwa berkat saya, sesuatu di negara ini menjadi lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Dan Anda juga dapat berkontribusi, berinvestasi, atau membantu dengan kemampuan dan jaringan Anda yang lain. Seringkali kami menerima pesan dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka terlibat dalam pengembangan, melakukan hal lain, dan membantu dengan pengetahuan orang, tim, dan kesepakatan lainnya. Tentu saja Anda juga dapat mempromosikan proyek ini sebagai mitra. Kami memiliki program kemitraan, di mana Anda dapat menawarkan investasi kepada teman-teman, rekan kerja, dan mendapatkan imbalan untuk mereka. Ini adalah bentuk pemasaran kami dan sudah terbukti sangat efektif. Ini memungkinkan kami untuk hampir mendanai proyek pertama kami, dan saya yakin bahwa kami akan dapat meluncurkan lebih banyak proyek dengan pemasaran seperti ini. Saya juga ingin menarik perhatian bahwa jika Anda sudah menjadi mitra aktif dan telah berpartisipasi dalam proyek pertama kami, perhatikan bahwa jika Anda ingin menerima imbalan dari struktur lama Anda, dari proyek kedua, Anda perlu memenuhi rencana pemasaran. Artinya, jika seseorang terdaftar di akun pribadi sebelum 7 Agustus dan Anda ingin mendapatkan penghargaan darinya, Anda perlu memenuhi rencana pemasaran. Jika seseorang terdaftar setelah 7 Agustus, maka Anda akan mendapatkan penghargaan dari kedua proyek tanpa syarat apapun. Jadi Anda bisa dengan tenang, katakanlah, menawarkan orang-orang proyek pertama dan kedua. Namun jika seseorang terdaftar sebelum 7 Agustus dan berinvestasi, misalnya dalam proyek, dan Anda ingin menawarkan proyek balon udara kepadanya, Anda perlu memenuhi rencana pemasaran dan syarat-syaratnya di akun pribadi. Silakan lihat beberapa langkah sederhana yang perlu Anda lakukan sebagai mitra. Jadi teman-teman, saya rasa kita bisa perlahan-lahan mengakhiri bagian utama. Saya menunggu pertanyaan kalian, jika ada saya sangat siap menjawabnya. Baiklah, sampai jumpa. Saya juga mengingatkan Anda bahwa sangat penting untuk memberikan suka, melakukan repost, dan menunjukkan aktivitas lainnya. Kirimkan tautan siaran ini kepada teman-teman Anda karena rekaman akan tersedia melalui tautan yang sama. Dan mungkin teman Anda akan menonton apa yang kita bicarakan hari ini besok. Jadi, saya akan beralih ke Vkontakte untuk melihat pertanyaan di sana terlebih dahulu. Silakan tulis pertanyaan Anda sementara itu. Saya akan mengatakan beberapa kata lagi. Perhatikan bahwa kondisi investasi, bahwa kita sekarang berada di tahap awal. Kita baru saja mulai, dan selama tahap ini berlangsung, mungkin ada beberapa hal yang belum jelas, belum semua materi tersedia, belum semuanya siap. Namun, tepat saat ini Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan kondisi investasi terbaik yang pernah ada. Diskon 1000, saya sudah bilang, rata-rata 1000 saham Anda dapatkan untuk setiap dolar. Begitu tahap investasi pertama dimulai, Anda hanya akan mendapatkan 500 saham untuk setiap dolar yang diinvestasikan. Perhatikan peralihan yang sangat kuat dan tajam ini. Dan kami yakin bahwa orang-orang yang sudah lama bersama kami tetap akan berinvestasi. Oleh karena itu, kami memberikan kondisi terbaik untuk mendukung, katakanlah, dan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang tersebut karena mereka tidak takut, katakanlah, untuk mendukung kami di awal proyek. Jadi saya juga akan membuka YouTube.
Dan juga sedikit berita. Anda tahu bahwa kami mengadakan webinar berita setiap hari Kamis. Tapi sedikit kata. Anda mungkin sudah melihat bahwa sudah 2 bulan sejak kami memulai proyek kami, dan dalam 2 bulan itu kami telah meluncurkan pesawat terbang pertama. Ini adalah Stratosphere. Kami meluncurkan sonde yang kami luncurkan secara langsung. Itu terjadi pada hari Minggu. Di hari Minggu ini, Anda bisa menemukan siaran di media sosial kami. Siaran itu berlangsung selama 2,5 jam. Di sana ada percakapan, penjelasan tentang apa yang terjadi, dan penerbangan itu sendiri. Saya ditugaskan untuk melepaskan sonde ke langit. Ya, itu adalah kehormatan yang sangat besar bagi saya. Jadi, seperti yang dikatakan, tidak sia-sia saya datang, tidak sia-sia mereka menunggu saya, karena kami datang dalam kelompok kedua dan sedikit terlambat untuk peluncuran itu. Untuk apa ini dilakukan? Saya juga sudah membicarakannya hari ini. Ini adalah salah satu arah bisnis paralel yang akan dikerjakan oleh perusahaan Stratosphere pada pesawat terbang. Pesawat terbang seperti itu dapat berada di atmosfer selama bertahun-tahun dan berfungsi sebagai satelit yang semacamnya untuk menyediakan koneksi internet, melakukan berbagai pengintaian, dan kegiatan ilmiah. Dan sekarang sudah ada permintaan yang cukup besar untuk pesawat terbang ini. Kami tahu kemana menjualnya, bagaimana cara menghasilkan uang dari ini. Oleh karena itu, yang paling penting adalah tim spesialis yang telah berkumpul di sini. Mereka juga selalu terlibat dalam hal ini. Ini adalah arah sampingan yang memiliki dana. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah arah yang lebih cepat daripada balon udara. Ya, sudah, lihat, 2 bulan telah berlalu, pesawat terbang sudah diluncurkan. Ini akan memungkinkan kita untuk mengasah teknologi yang akan kita gunakan langsung di dalam balon udara itu. Jadi peluncuran kita telah berlangsung, itu berlangsung sukses. Saya harap Anda mengikutinya. Mungkin pada hari Kamis ini kami akan menjelaskan lebih rinci, tetapi mungkin kami akan memindahkan ke topik lain karena saat ini para ahli kami sedang mempelajari materi yang diperoleh untuk mengambil dari sensor semua indikator agar kami dapat memberitahu Anda bukan hanya ya terbang, ya semuanya baik-baik saja, semuanya berfungsi, tetapi memberitahu Anda dengan detail, dengan angka, apa yang berhasil dicapai. Jadi, informasi ini juga akan segera tersedia. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena pesawat terbang pertama kami telah diluncurkan. Ini adalah pencapaian besar, dan saya yakin sedikit dari Anda yang mengharapkan bahwa dalam 2 bulan pertama kami akan meluncurkan pesawat pertama. Secara pribadi, saya akan jujur, saya sendiri tidak mengharapkannya. Bagi saya ini juga merupakan penemuan besar bahwa kami juga akan aktif dalam hal ini dan bahwa ini akan terjadi dengan cepat. Oleh karena itu, terima kasih banyak kepada tim insinyur dan spesialis kami atas perkembangan proyek kami yang begitu cepat. Jadi, mari saya beralih ke pertanyaan. Saya akan mulai dengan pertanyaan di V-Kontakte. Jadi, kita menunggu analisis penerbangan kemana kapsul sonde jatuh. Bagaimana kabar komunikasi stratosfer? Tapi pada prinsipnya saya baru saja mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Ya, sonde pertama telah diluncurkan, semuanya berjalan sukses. Jatuh, apakah pelindungnya jatuh kemudian atau peralatannya jatuh di hutan? Sepertinya saya menghabiskan beberapa jam di sana untuk menjelajahi hutan ini dan mencari pelindung itu sudah malam. Ya, bukan musim dingin tapi cukup dingin. Jadi itu cukup menyenangkan. Bagaimanapun, saya sudah bilang bahwa untuk percakapan yang lebih substansial, pertama-tama kita akan menunggu informasi dari para ahli yang menangani perhitungan hasil ini, dan kemudian kami akan menceritakan semuanya kepada Anda. 2.000 investor. Mengapa begitu sedikit yang bisa survei siapa investor Sovelmash investasi atau tidak? Siapa jadi Spetsolmash? Siapa terlibat semua proyek? Sergey. Nah, pertama-tama bukan 2.000, sekarang sudah lebih ya. Dan kedua, siapa yang bilang bahwa itu sedikit? Pertanyaannya adalah dibandingkan dengan apa? Jadi jika dibandingkan dengan bagaimana proyek mesin Duyunov dimulai, itu sangat banyak. Kecepatan kami saat ini sekitar 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan di sana. Hanya saja tidak semuanya berjalan secepat itu. Ini perlu dipahami.
Kami sekarang berada di tahap awal dengan sedikit informasi, dan pada prinsipnya kami berusaha untuk tidak terlalu memaksa audiens kami seperti yang sekarang dikatakan. Artinya, kami tidak agresif, tidak menjual apapun kepada siapapun. Mereka yang tahu, tahu, yang tidak tahu, belum tahu. Bagaimanapun, kami akan tentu saja memberikan informasi kepada audiens kami, dan jumlah investor tanpa diragukan lagi akan meningkat. Dan selanjutnya mengenai para investor, lihat Anda harus memahami bagaimana investasi dalam proyek-proyek semacam ini bekerja, dan penting untuk memahami risiko dan potensi keuntungan yang terkait dengan investasi ini, serta bagaimana strategi investasi dapat mempengaruhi hasil akhir. Mereka tidak berjalan stabil setiap bulan. Biasanya ada jeda, hanya berjalan dan berjalan. Dan kemudian ketika berbagai promosi terjadi, berbagai peristiwa terjadi, dan yang paling penting adalah terjadi perubahan tahap. Saat itulah orang-orang bergegas untuk berinvestasi. Anda tahu, saya mengenal banyak orang yang mengatakan kepada saya bahwa proyek ini keren, saya akan berinvestasi. Anda bertanya, apakah Anda sudah berinvestasi? Dia menjawab, tidak. Kenapa? Ya, secara kondisional tidak ada waktu. Anda mengerti kan? Saya berinvestasi. Nah, orang itu berpikir, apa yang harus saya lakukan hari ini, besok, atau lusa? Kenapa saya harus terburu-buru sekarang untuk mengambil cicilan? Oleh karena itu, ada semacam teknik, katakanlah pemasaran, teknik yang digabungkan dengan tahap pelaksanaan. Kita memiliki yang disebut diskon, yang mendorong orang untuk tidak menunggu lagi, tetapi bertindak. Jadi ketika kita mengumumkan perubahan tahap, mungkin dalam sebulan akan ada tambahan 2.000 orang. Selalu seperti itu. Oleh karena itu, ada cukup banyak investor untuk membiayai proyek tersebut di atas sekarang, terutama mengingat bahwa kami tidak terlalu mempromosikan proyek ini, kami hanya perlahan-lahan memperkenalkan orang-orang kepada proyek tersebut. Dan seperti yang saya katakan, semua akan terlihat pada pergantian tahap. Dengan demikian, apa kesan dari peluncuran perangkat utara? Tanya Alexander. Kesan? Nah, kesan positif saja, ini cukup menarik. Ya, ini tidak biasa bagi saya. Banyak orang yang bisa diajak bicara dengan menarik. Selalu menarik untuk berbicara dengan orang-orang cerdas. Mereka tahu, saat kamu berdiri di setiap meter persegi, mereka membahas topik-topik yang membuat otakmu mulai berpikir keras. Dan tentu saja, sangat menarik ketika semua orang ini berkumpul di satu tempat. Ditambah lagi, hanya sekadar waktu luang yang menarik. Katakanlah, di alam selalu menyenangkan untuk menghabiskan waktu. Ditambah lagi, tempat di mana semua ini terjadi juga, saya rasa tidak jauh dari jalur wisata yang memiliki berbagai restoran, kafe, dan sebagainya. Gereja kecil dan rumah-rumah kayu yang sangat otentik, sangat menarik. Danau itu besar, tentu saja. Kami tidak punya waktu untuk beristirahat dan melakukan hal lain di danau, katakanlah. Tetapi tetap saja itu cukup menarik. Ini juga pengalaman baru bagi saya. Tempat yang menyenangkan, orang-orang yang menyenangkan. Dan yang paling penting, semuanya berjalan sesuai rencana yang bisa Anda lihat sendiri secara langsung. Oleh karena itu, saya sangat menyukainya sekali. Pada peluncuran, saya akan coba hadir. Jadi di tim ada Chaika Ivan Borisovich yang mencetak rekor Rusia untuk waktu terbang dan yang melatih pilot balon udara. Jadi Vitali, tetapi saya hanya tidak mengenal semua orang dengan nama belakang. Di sini ada cukup banyak orang, tapi saya tidak tahu apakah saya pernah berbicara langsung dengan Ivan Borisovich. Mungkin lebih baik mengajukan pertanyaan kepada Fedor. Apa partisipasi saat ini? Orang yang Anda sebutkan memiliki. Pavel, mengapa kamu berbicara tentang kasino di balon udara? Apakah itu bisnis yang baik, Irina? Tentu saja kasino. Di kasino tidak ada yang baik. Itu yang saya katakan untuk. Katakanlah, agar ada lebih banyak pemahaman bahwa mungkin ada pilihan yang paling tidak biasa. Ya, jelas bahwa kasino itu sendiri, ya, setidaknya kami tidak akan terlibat dalam hal itu. Tapi sebagai contoh, pada prinsipnya, itu spektakuler, katakanlah, tapi tidak lebih dari itu, tentu saja. Kami tidak berencana untuk membuat kasino.
Apakah semua saham 49% grup akan dibagikan kepada para investor atau masih akan ada sebagian yang tersisa? Siapa yang akan memiliki 50% saham perusahaan Nova? Berapa jumlah yang akan disetor oleh pemilik 50% investasi untuk proyek baru? Igor, lihat. Ya, 49% grup ini sepenuhnya dibagikan di antara para investor. Jadi, tidak ada yang dibeli untuk diri sendiri di sini, 49% untuk semua investor. Mengenai bagian ini, 51% tetap ada. Itu tetap di manajemen, di para perancang, dan di orang-orang lain yang akan terlibat dalam promosi dan pelaksanaan proyek ini. Jadi, pada dasarnya, semuanya sama persis seperti dalam proyek Sovelmash. Jika Anda berpartisipasi, Anda harus tahu mengenai berapa banyak uang yang akan disetor oleh para pengembang ini, kan? Saya mengerti ini tentang bagian tersebut. Nah, lihat, orang-orang ini pasti menyetor sejumlah uang karena proyek ini telah dipersiapkan selama bertahun-tahun sebelumnya, banyak yang telah dilakukan. Namun, tentu saja ini tidak sebanding dengan 100 juta yang dibawa oleh para investor. Di sini, seperti dalam skema klasik, yaitu ketika investor dan pengusaha bertemu, pengusaha tidak harus membawa uang, kan? Karena uang ada pada investor. Seorang pengusaha harus menjalankan bisnis karena dia memiliki keterampilan dan tim. Dalam hal ini, ada insinyur, ada pemikiran mereka, ya, yang dapat mewujudkan proyek tersebut. Di dunia kapitalisme, tidak mungkin melakukan apapun tanpa uang. Itulah sebabnya ada begitu banyak dana investasi, berbagai metode untuk menarik pendanaan, skema badan hukum, dan sebagainya. Karena ada orang-orang yang benar-benar dapat melakukan hal-hal besar, yang dapat menciptakan teknologi, menciptakan bisnis, tapi itu tidak berarti bahwa orang-orang ini sudah harus memiliki 100.000 dolar di saku mereka. Semuanya sangat sederhana, namun ada orang-orang yang sudah menghasilkan kekayaan mereka yang memiliki uang karena suatu alasan, atau seperti dalam kasus kami, ketika ada banyak orang yang memiliki 1.000 dolar yang siap untuk diinvestasikan. Dan orang-orang ini tujuan mereka bukan untuk menjalankan bisnis, mengerti? Karena seharusnya bisa dikatakan kepada satu investor atau semua investor. Lalu, apa yang akan Anda lakukan untuk bisnis? Ya, Anda hanya akan memberikan uang dan itu saja. Tapi, uang saja tidak melakukan apa-apa. Itu tidak bisa, itu tidak adil. Begitu juga bisa dipikirkan, ya, tapi di sini ada kesepakatan seperti itu. Ada orang yang memberikan uang dan tidak melakukan apa-apa. Kemudian selamanya, jika berhasil, mereka menghasilkan uang terjamin seumur hidup, dan yang ini bekerja. Maafkan saya, bertahun-tahun awalnya, kemudian dan seterusnya, dan ini adalah kontribusi mereka untuk usaha bersama ini. Jadi hasilnya adalah bisnis besar yang sangat, ya, dan ini adalah kombinasi yang hebat, ya, kombinasi yang hebat. Ketika dua orang, dua perusahaan, atau katakanlah dua entitas bertemu, kan, satu memiliki satu hal, dan yang lain memiliki hal yang lain. Dan ketika mereka menggabungkannya, hasilnya luar biasa, karena tidak mungkin seseorang menguasai segalanya, dan tidak mungkin mengetahui segalanya, kan, tidak mungkin menjadi ahli dalam segala hal. Kemudian di sini, setiap orang memberikan apa yang mereka miliki secara konkret. Jadi, halo, bagaimana proses pemilihan sensor pada hari Minggu? Apakah ada rekaman video tentang bagaimana semua ini terjadi? Saya sudah menceritakannya hari ini. Sekali lagi saya katakan, semuanya berjalan dengan baik. Tentu saja ada rekaman. Di panggilan ini ada banyak kamera dan semua peralatan lainnya. Dan semua ini pasti akan kami publikasikan. Anda semua akan melihatnya. Apakah mungkin untuk menggunakan selubung balon udara sebagai layar bersejarah untuk tujuan penjualan iklan seperti papan reklame di jalan-jalan kota? Alexander? Ya, itu memang mungkin. Dan omong-omong, terakhir kali tidak lama yang lalu saya mendengar usulan serupa menurut saya,
dari Vadim Ivanovich Zubkevich. Dia baru saja berbicara tentang betapa bagusnya menempatkan semacam layar atau sesuatu di balon udara sehingga kita bisa mengganti bukan hanya tulisan yang kamu buat dan tidak bisa dihapus, tetapi agar itu bisa terus-menerus diubah. Jadi ya, itu bisa dilakukan dengan cara yang sangat menarik dan efektif. Ini adalah cerita iklan yang bagus dan menarik perhatian. Jadi mungkin kita sudah akan menunjukkan ini di balon udara pertama yang akan terbang. Selanjutnya, saat organisasi perusahaan saham akan dipublikasikan data tentang pemilik. Kelompok pemegang saham ini memiliki 51%. Data ini akan segera dipublikasikan. Lebih dari itu, informasi ini tidak dapat disembunyikan, karena meskipun perusahaan adalah LLC, ada banyak sumber daya yang berbeda di Rusia yang legal dan tanpa masalah, biasanya digunakan untuk memeriksa mitra yang Anda ajak bekerja. Anda dapat memperoleh semua data tentang LLC manapun. Di sana terdapat jumlah keuntungan, jumlah karyawan, dan susunan pendiri. Oleh karena itu, informasi ini sudah terbuka. Saat ini tidak ada gunanya melihatnya karena belum semua pendiri terbentuk, tetapi dalam waktu dekat ini akan bisa dilakukan. Dan tentu saja tidak ada rahasia di sini, terutama dari para investor. Jadi, saya melihat pertanyaan, belum ada peluncuran yang memberikan dividen seperti itu. Mulai tahun 2025, hanya peluncuran yang akan memberikan dividen yang dibayarkan pada tahun berikutnya setelah perhitungan keuntungan. Jadi, mungkin pertanyaannya bukan untuk saya. Dan berapa banyak yang direncanakan untuk dibuat dalam proyek ini? Apakah dana ini cukup jika terjadi inflasi? Nah, lihat, ini memang untuk melindungi dari inflasi. Dan kami sering ditanya tentang hal ini. Harga proyek kami diumumkan dalam dolar, karena bagaimanapun juga dolar tetap menjadi mata uang dunia hingga hari ini. Lebih mudah untuk mengandalkan dolar daripada rubel, termasuk karena inflasi yang tinggi dan tidak stabil. Oleh karena itu, kami fokus pada dolar dengan lebih baik lagi dan lebih stabil serta dapat diandalkan. Oleh karena itu, inflasi dolar tidak setinggi inflasi rubel. Dan bahkan jika ada beberapa fluktuasi, itu seharusnya tidak terlalu signifikan bagi kita. Mengenai jumlah perangkat, seperti yang sudah saya katakan, direncanakan untuk membuat 2 perangkat komersial. Jika berbicara tentang perangkat sementara, ada berbagai variasi pengujian, jumlahnya bisa mencapai beberapa puluh. Dan Fedor mengatakan bahwa berbagai demonstrasi untuk mengasah teknologi apapun bisa jadi ada 5, misalnya, yang dibuat. Apakah bola yang diluncurkan pada hari Minggu itu ditemukan? Semuanya ditemukan. Semuanya berhasil, semuanya baik-baik saja. Perusahaan yang mengoperasikan akan berdiri sendiri atau bergabung dengan Nova. Nah, secara fisik, ini kemungkinan akan menjadi entitas hukum yang berbeda, bukan? Untuk pengelolaan yang benar, tetapi Nova akan memiliki entitas ini, yaitu Nova akan memiliki semua yang akan dibuat dalam kerangka proyek.
Jadi saya melihat pertanyaan, apakah saya benar memahami bahwa 250.000 dolar per tahun adalah laba bersih? Ya, yang saya katakan adalah laba bersih, hanya saja saya tidak mengatakan 250 juta, tetapi ya, berikan tautan ke peraturan pemerintah Rusia tentang pengembangan balon udara yang Anda sebutkan. Saya tidak memiliki kolega di tangan. Jika ada tautan ini, di mana saya bisa menemukannya, menarik. Ngomong-ngomong, apakah Anda bisa bergabung dengan saluran Telegram, di mana Anda bisa berkomunikasi, termasuk dengan saya, dengan Fedor Konstantinov? Semua tautan ini bisa dibagikan. Anda bisa bergabung dengan obrolan Telegram balon udara generasi baru dan menuliskan pertanyaan Anda di sana. Saya pikir investor lain, mitra, atau salah satu dari kami akan memberikan semua tautan serupa kepada Anda. Karena tautan ini tidak ada di tangan saya, peluncuran balon udara di Rusia berasal dari presiden sendiri. Victor, ya, saya tidak tahu siapa di sana. Saya tidak ingat siapa yang menulis perintah itu, tetapi bagaimanapun juga, ya, pemerintah kita tertarik dalam pengembangan balon udara. 1 miliar untuk 1.000 investor adalah uang yang besar, sedangkan 1 miliar untuk 50.000 investor bukanlah uang yang sangat besar. Nah, lihatlah, pertanyaannya adalah, apa yang Anda anggap sebagai uang yang besar? Jika bagi Anda beberapa 1.000 dolar bukanlah uang yang besar, saya hanya bisa merasa senang untuk Anda. Namun, pada dasarnya, ini tergantung pada beberapa hal. Nah, tidak perlu menghitung dari itu, tetapi perlu menghitung dari berapa banyak yang Anda investasikan dan berapa banyak yang bisa Anda hasilkan, serta berapa banyak, katakanlah, Anda bisa meningkatkan investasi Anda secara potensial. Jelas bahwa seseorang dalam nilai absolut akan mendapatkan sedikit. Dia akan mendapatkan entah 3.000 dolar, tetapi dia telah menginvestasikan 500. Nah, bagi mereka yang menginvestasikan 100.000 dolar, jelas bahwa mereka akan mendapatkan jutaan. Lala, dan sayangnya, untuk mendapatkan banyak uang, Anda perlu menemukan lebih banyak uang. Di sisi lain, proyek-proyek seperti ini, ya, mereka bagaimanapun, bahkan dengan modal kecil memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang cukup solid. Dan modal yang sudah Anda bentuk ini, yang dapat Anda dapatkan dalam proyek semacam itu, sudah memiliki beberapa juta R. Misalnya, Anda sudah dapat menginvestasikan dalam instrumen yang lebih konservatif, seperti pembelian properti, atau saham, dan sejenisnya. Karena ketika Anda memiliki 10, 50, 100 ribu R, sepertinya bisa berinvestasi di saham. Tetapi seakan tidak memiliki banyak arti. Jadi, Anda membutuhkan peta angin yang terkini. Bagaimana Anda akan membuatnya? Apakah sudah ada yang membuatnya? Sejauh yang saya tahu, ya, rekan-rekan sedang mengerjakannya, tetapi saya belum bisa mengatakan apa-apa tentang hasilnya. Ngomong-ngomong, hari ini kami juga merekam wawancara dengan Milan, yang sedang mengembangkan sistem pengendalian. Ya, kami akan menceritakan tentang sistem pengendalian seperti apa yang sedang kami rancang, teknologi apa yang akan digunakan, dan siapa yang akan membuatnya. Saya berharap video ini akan muncul minggu depan. Mungkin hari ini atau besok. Kami akan membagikan sedikit cuplikan yang kami ambil di sana pada akhir minggu lalu. Untuk memperkenalkan Anda sebelumnya dengan Milan. Jika saya membeli saham dalam dolar dan dia memiliki 40% di kedua perusahaan, berarti saya langsung menjadi pemilik bersama dengan kami berdua dan Masha. Benar? Tidak sepenuhnya begitu. Karena secara hukum, Anda berbicara berdasarkan kontrak yang berbeda. Oleh karena itu, hubungan antar kelompok berbeda, proyek yang Anda miliki juga berbeda. Anda menandatangani salah satu atau yang lainnya tentu saja bisa menandatangani kedua kontrak, tetapi bagaimanapun juga Anda membeli saham yang diterbitkan untuk proyek yang berbeda. Jadi, secara alami, jika Anda membeli saham Solar Group,
itu tidak berarti Anda secara otomatis seketika berinvestasi di kedua proyek. Menginvestasikan $1.000 di balon udara tidak akan dengan pasti menjamin Anda seumur hidup. Hal yang sama berlaku untuk Sovel Mesh. Nah, jika Anda berpikir begitu, katakan di mana Anda bisa berinvestasi untuk menjamin hidup Anda sepanjang seumur hidup. Menarik untuk tahu dengan tepat metode pendanaan apa yang ada. Apa yang Anda ketahui sehingga Anda merasa ini masih kurang, dan Anda berpikir ini tidak akan menjamin hidup Anda seumur hidup? Nah, saya akan katakan kepada Anda bahwa ya, jika menginvestasikan $10 dalam alat investasi apapun, maka tidak akan bisa menjamin diri sendiri seumur hidup. Itu benar. Ngomong-ngomong, mengenai tautan itu yang telah kita diskusikan sebelumnya secara mendalam. Untuk kontrak ini yang sangat penting dan krusial, pemerintah memberikan perintah yang sangat spesifik dan terperinci tentang balon udara. Alexander, yang merupakan ahli dalam bidang ini, menyediakan katakanlah fragmen teks yang ada di vContacte dengan sangat hati-hati dan teliti. Jadi saya tidak melihat pertanyaan itu lagi. Tidak tahu. Saya bisa melihat pertanyaan lain. Mari saya lihat dengan cepat. Kami juga sekarang melihat di platform itu agar tidak melupakannya. Bagaimanapun juga tentu saja, kami tetap berharap teman-teman bahwa di YouTube bisa terjadi apa saja. Jadi jika Anda mengikuti kami, pastikan untuk berlangganan pada Pena. Ikuti kami di vContacte di sana agar tidak ketinggalan berita dan jangan lupa untuk mengikuti berita. Nah, sepertinya siaran kita tidak berjalan ya bagaimana adanya. Saya menulis bahwa siaran belum dimulai. Maksudnya hari ini, menurut semua, kami tanpa kamu, tetapi kami menjawab pertanyaan-pertanyaan utama. Di vContacte, di YouTube, saya sudah melihat semuanya. Jangan lupa untuk memberi like dan melakukan repost. Dan ingatlah bahwa ini sangat penting agar proyek ini dapat berkembang secara aktif dengan baik. Sampai jumpa pada hari Kamis di webinar kami yang berikutnya, di mana kita akan membahas berita terbaru tentang proyek balon udara, generasi baru, dan perusahaan Nova. Terima kasih banyak kepada semua, dan sampai jumpa di siaran berikutnya